Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori behavioristik pengkondisian kontinuitas. Di sini kami akan membahas dalam 3 subbahasan. Yang pertama yaitu hakikat teori behavioristik dalam pembelajaran, yang kedua teori behavioristik pengkondisian kontinuitas itu sendiri, dan yang ketiga adalah teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Mari simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang mana individu tersebut mengalami perubahan dalam segi perilaku dan tindakan. Ada 4 macam teori yang dapat berhubungan dalam proses belajar. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktif, dan yang keempat teori humanistik. Di sini kami hanya menjelaskan teori behavioristik. Behavioristik tersendiri memiliki pengertian hubungan antara stimulus dengan respon. Yang bisa saya contohkan, seorang guru memberikan alat peraga berupa perkalian agar mempermudah siswanya dalam pembelajaran dan siswanya tersebut meresponnya. Di sini bisa saya simpulkan bahwa seorang guru tersebut memiliki tanggung jawab untuk merubah perilaku seorang murid, yang mana cara media atau penyampaiannya sangat baik dan dapat meningkatkan perubahan seorang siswa. Salah satunya alat peraga perkalian tersebut yang dapat mempermudah seorang siswa untuk melakukan pembelajaran dalam ilmu matematika. Dan behavioristik tersendiri memiliki 4 macam komponen. Salah satunya adalah pengkondisian kontiguitas. Kontiguitas tersendiri yaitu pendekatan antara stimulus dengan respon. Kalau behavioristik hubungannya, sedangkan untuk kontiguitas adalah pendekatannya antara stimulus dengan respon. Yang bisa saya contohkan, seorang guru menanyakan terhadap siswanya dengan pertanyaan matematika 5 kali 2, dan siswa tersebut meresponnya dengan jawaban 10. Di sini bisa saya simpulkan bahwa seorang guru melakukan tindakan atau menyampaikan pertanyaan terhadap muridnya agar memiliki suatu pendekatan dengan baik atau respon dengan baik kepada siswanya. Dan dalam proses belajar di teori behavioristik tersebut pasti akan mengalami kendala. Salah satu contoh ketika seorang siswa mengalami atau melakukan perkelahian di dalam kelas, yang mana perkelahian tersebut tidak sesuai atau tidak diajarkan oleh gurunya, dan gurunya tersebut berhak melakukan hukuman. Akan tetapi hukumannya tersebut harus setara atau sesuai dengan kondisi seorang siswanya atau muridnya, dan hukuman yang diberikan harus dapat menunjang perubahan dari seorang muridnya. Salah satu contoh, membersihkan halaman sekolah.
Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, untuk mengaitkan teori behavioristik dengan praktik pembelajaran, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah prinsip belajar menurut teori behavioristik itu sendiri. Yang pertama, yaitu teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku, yang berarti seseorang itu dikatakan belajar sesuatu jika yang bersangkutan itu menunjukkan sebuah perubahan tingkah laku. Yang kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Jadi dapat kita ketahui bahwa penekanan proses belajar menurut teori behavioristik yaitu adalah hubungan stimulus dan respon. Teori behavioristik dapat memberikan motivasi serta melahirkan teori-teori baru. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya memasukkan yang berupa stimulus dan mengeluarkan berupa respon. Sedangkan teori behavioristik kontinuistik merupakan teori belajar yang dikemukakannya juga mengacu pada hubungan antara stimulus respon yang digabungkan dengan gerakan. Selain itu, hukuman atau punishment sangat penting untuk proses belajar seseorang. Apabila diberikan dengan tepat, maka hukuman akan mampu mengubah atau menghentikan suatu tingkah laku, dan ini merupakan bentuk belajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori behavioristik pengkondisian kontinuitas dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.